Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy dengan NIM 23042062. Dengan ini saya akan membuat video presentasi, yaitu menganalisis program Bapak Prabowo MBG dengan memberikan contoh beberapa kasus dengan mengaitkan dengan teori kebijakan publik, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak dosen. Baik, kasus yang pertama itu ketidaksiapan daerah untuk menerima MBG, di mana ketidaksiapan daerah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ketidaksiapan beberapa daerah, fasilitasnya berupa dapur umum dan tenaga gizi dan fasilitas yang memadai. Kalau kita pandang dari sudut kebijakan publik, menurut teori George C. Edward III, yaitu bahwasanya sumber daya antara birokrat pusat dan daerah belum memadai dengan komunikasinya berlancar. Solusinya itu dengan memperlancarnya komunikasi yang aktual agar tidak terjadinya ketidaksiapan ini. Kasus yang kedua itu risiko pemborosan anggaran, yang dimana sesama kita ketahui bahwasanya anggaran MBG ini sangat membutuhkan dana yang begitu besar. Dengan terjadinya pemangkasan beberapa dana APBN, makanya risiko ini sangat tinggi. Menurut teori rational choice, bahwasannya manfaat yang harus maksimal sesuai dengan biaya efisiensi. Apabila terjadinya pelemahan pengawasan, maka akan terjadi sangat risiko pemborosan anggaran. Dengan itu, solusinya itu birokrat dapat menempatkan orang-orang terpercaya yang bisa melakukan tugas ini, agar tidak terjadinya pemborosan anggaran. Baik, yang kasus yang ketiga itu ketidak tepat sasaran, yang dimana masih banyaknya beberapa daerah atau beberapa sekolah tentunya tidak menerima sesuai MBG ini karena adanya kandungan racun, beberapa kasus keracunan, karena ini tidak sesuai dengan teori kebijakan publik, karena tugas birokrat yang tidak dilaksanakan dengan betul. Solusinya itu harus kita melakukan pengawasan yang begitu mendalam. Kasus yang keempat yaitu timpang tindihnya program MBG. Seperti kita ketahui bahwasanya program MBG ini sejalan dengan program gizi. Apabila terjadinya timpang tindih antara program MBG dengan program gizi ini, maka kasus yang telah sampaikan tadi sesuai kasus nomor 3 ini tadi, itu akan terjadinya keracunan yang dialami oleh para siswa generasi bangsa. Makanya dengan solusi ini birokrat harus teliti dan harus efisiensi antara MBG dan program gizi untuk memperhatikan kesehatan generasi bangsa. Jangan karena ini program oleh salah satu janji Bapak Prabowo untuk dalam beberapa kampanyenya untuk menyukseskan. Dan kasus kelima itu keberlanjutan program MBG ini. Kita jangan pernah terlena dengan program MBG ini. Kita harus memikirkan bagaimana apabila program MBG ini tidak berlanjut, bagaimana nasib generasi bangsa seperti anak-anak sekolah yang biasanya dikasih MBG dan tiba-tiba diperhentikan, bagaimana itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Jadi solusinya itu kita harus menyiapkan program cadangan agar tidak terjadinya beberapa risiko yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Mungkin sekianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Kalau kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.